Dalam pengertian ma'rifatnya, apa yang kita berikan, yang punya kita, yang kita rasakan punya, yang kita rasakan, kita punya hidup, kita punya ilmu, kita punya kekuasaan. Nah, berikan kepada siapa? Diberikan kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Tentu yang punya. Siapa yang punya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serahkan lagi. Hayat kita, hidup kita, hayat Allah. Kuasa kita, qadrat Allah. Keinginan kita, iradat Allah. Penglihatan kita, basar Allah. Pendengaran kita, sama Allah. Itu ya. Ilmu kita, ilmunya Allah. Nah, serahkan kepada Allah. Nah, setelah kita serahkan semuanya kepada Allah, sampailah momentum berikutnya, Idul Fitri. Idul Fitri itu apa? Kembali fitrah. Apa fitrah manusia? Fitrah manusia ini nggak ada. Tadinya nggak ada. Nah, jadi kembali tidak ada. Ya. Jadi dari ada menjadi tiada. Nah, inilah kita ini, karena wujud kita ini wujud bayangan, bukan wujud hakiki. Sebenarnya yang punya wujud itu cuma Allah, cuman kita ini adanya majazi, bayangan saja. Karena kita ini bayangan, maka kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena yang berhak berdiri sendiri hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, fitrah manusia itu iman, Pak. Iman kepada Allah. Karena dari alam arwah dulu Allah sudah pertanyakan, alastu birabbikum, apakah saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kau Tuhan kami. Jadi berimanlah kita kepada Allah. Nah, kalau kita sudah beriman kepada Allah, pegang teguh itu iman. Sebab Allah turunkan kita di dunia ini hanya ada dua, iman atau kafir. Nah, jadi kalau kita sudah menyatakan diri kita iman kepada Allah, artinya kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, siap diatur oleh Allah. Kalau sudah iman, kata Allah laksanakan ini, laksanakan, tinggalkan ini, tinggalkan, gak ada abu-abu, Pak. Kalau tidak, bebas saja, nggak usah menyerahkan diri pada Allah, nggak usah diikat dengan aturan, kafir. Kalau kafir itu bebas, Pak, nggak ada larangan, ya kan? Nggak ada larangan berjudi, nggak ada larangan, namanya kafir. Bebas, silahkan saja. Cuman nanti di akhirat nggak ada hitung-hitungan lagi, langsung belambang masuk neraka. Nggak ada hitung-hitungan lagi. Nah, tapi kalau orang beriman, dia harus nyerah. Jadi nggak ada abu-abu. Ini perintah, laksanakan. Ini larangan, tinggalkan. Ya, nggak ada lagi kita mikir-mikir, oh ini bagaimana kalau begini, kalau begitu. Nah, itu nanti kita jatuh kepada munafik jadinya, atau fasik jadinya. Maka tempatkan diri kita ini orang beriman atau kafir, gitu saja. Kalau iman, laksanakan perintah Allah dan Rasul. Kalau kafir, silakan saja. Nah, jadi jangan jadi manusia abu-abu, Pak. Ya, perintah Allah zikir, laksanakan zikir. Zikir itu bukan kemauan kita, bukan. Itu perintah Allah. Wazkur rabbaka fi nafsi. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan. Rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Waduna jar minal qaul. Jangan bersuara keras. Cukup di hati saja. Bil ghudu wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara. Ini perintah. Sudahkah kita lakukan itu? Satu. Yang kedua, Rasul perintah, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak, itu bukan rekayasa ulama, perintah Rasul. Kalau percaya sama Rasul, inilah salah satu perintahnya, laksanakan. Nggak ada lagi abu-abu, Pak. Kadang-kadang kita ini abu-abu, Pak. Takut malu sama orang, masa lenggang-lenggok begini. Ya, takut malu sama orang, nanti dibilang orang gila, gitu. Ya.
Jadilah karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini Rasul yang perintahkan supaya kita melaksanakan zikir la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak untuk memperbaharui iman kita. Sebab iman kita ini tidak ubahnya seperti ombak lautan, Pak. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut, gitu ya. Nah begitu juga, kadang-kadang kita lagi rajin, kadang-kadang malas, gitu ya. Nah ketika itu maka Rasul perintahkan perbarui iman. Caranya gimana? Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri petunjuk kepada kita sehingga kita bisa menemukan amaliyah zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak yang tahu kalimat tapi tak tahu cara mengamalkan. Banyak yang tahu cara mengamalkan tapi belum tahu isinya. Nah malah kan itu kita perlu kejar, kita belajar terus, belajar cara mengamalkan, belajar memahami isi. Maka berulang-ulang saya katakan dalam dua kalimat syahadat itu saya bilang kita pelajari cara mengucapkan, kita pelajari cara mengamalkan, kita pelajari isinya, kita pelajari posisinya, kita pelajari cara memakainya. 5 tahapan itu.